Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para kiai yang senantiasa kami hormati dan kami ta'zimi. Ketua DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya, demikian juga panitia Ramadan yang saya hormati. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan kepada mereka semua. Sehingga dapat berkhidmat untuk kemakmuran masjid tercinta ini. Jamaah jelang buka puasa yang kami hormati. Dan juga mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita, yang insya Allah kalau kita coba menghitungnya la tahsuha, tidak akan bisa dihitung. Mudah-mudahan nikmat-nikmat itu dapat kita gunakan untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, rangkaian ibadah, Allah terima dengan keriduannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan ta'lim kita mengenai sirah nabawiyah yang saya ambil dari kitab Nurul Yakin dari Syekh Muhammad bin Afifi Al-Bajuri atau dikenal Syekh Al-Khudri. Untuk itu mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan umul kitab ini apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi kiram, khususan li musannif hadzal kitab. أن الله أن يعلى درجاته في الجنة ونفعنا الله بعلومه وأسراره وأنواره في الدنيا والآخرة وإلى جميع أرواح من الجماعة شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى jamaah sekalian, kita sudah menginjak tentang episode Islamnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Kemarin sudah diceritakan bahwa jelang sebelum Islamnya Sayyidina Umar ibn Khattab, Rasulullah pernah bersabda, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, kuatkan Islam dengan Umar. Sementara saat itu harapan Rasulullah ketika menyebut Umar itu ada dua pilihan. Satu, Umar atau Amr bin Hisham, paman Rasulullah yang dikenal dengan Abu Jahal dan Umar ibn Khattab. Jadi Rasul berharap tokoh ini masuk Islam. Karena ketokohannya dan keberaniannya orang segan semua. Dan ternyata Allah menentukan hal lain. Justru yang dikabulkan Umar ibn Khattab yang secara nasab lebih jauh dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemarin juga diceritakan bahwa ternyata tindakan-tindakan kecil soal kebaikan kita kepada orang, begitu juga yang dilakukan Sayyidina Umar sebelum Islamnya beliau. Di mana saudaranya yang bernama Laila itu menceritakan bahwa tiap hari dia mengalami penyiksaan oleh Sayyidina Umar, oleh kakaknya. Tapi begitu dia mau hijrah bersama suaminya, mungkin karena saudara ya Pak. Dia jengkel begitu mau pergi, nanya juga. Ditanya mau kemana, kenapa mau pergi. Ya dia jawab. Jadi saudaranya yang bernama Laila ini jawab. Ngapain di sini disiksa terus? Mending pergi. Dengan berat hati Sayyidina Umar berucap, Sabbahakumullah. Semoga Allah menyertai kalian. Jadi ucapan semoga Allah menyertai kalian ini adalah hal yang saat itu aneh buat saudaranya yang memang sering mengalami penyiksaan. Tetapi begitulah, sebagaimana guru kita Kiai Toha pernah menjelaskan bahwa salah satu yang membuat para tukang sihirnya Fir'aun itu kemudian beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, itu akibat perilakunya yang baik terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ketika jelang tanding dengan Nabi Musa, mereka hanya bilang, silakan ya Musa duluan. Cuma itu sebenarnya kebaikannya. Tapi Allah balas dengan memberikan hidayah.
dengan keyakinan yang luar biasa. Dengan ancaman, disalib, dipotong silang, tidak gentar. Itulah kenikmatan luar biasa. Bukan dari hal besar. Perilaku kecil kita, kebaikan kita, bisa menyebabkan seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga pernah mendapatkan kisah tentang masuk surganya seorang pelacur yang menerangkan, yang dikisahkan menolong anjing yang kehausan. Padahal ini pelacur. Tapi karena tindakannya Allah ridho dan diceritakan pelacur itu masuk surga. Jadi jangan meremehkan hal kecil. Allah mungkin tidak melihat sholat kita, puasa kita, mungkin hal kecil lain. Begitulah yang terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab. Doa beliau kepada Laila yang biasanya ia sakiti menimbulkan ridho Allah, sehingga Allah memberikan hidayah kepada Sayyidina Umar. Dibarengi tentu doa Rasulullah, Allahumma aizzal Islam bi Umar. Maka Islamlah Sayyidina Umar. Dan Islamnya Sayyidina Umar ini hal yang luar biasa karena dikisahkan, ini cerita panjang ini hadisnya. Sayyidina Umar itu merasa jengkel karena saudara-saudaranya yang biasanya patuh kemudian menentang. Adik-adiknya yang biasanya patuh terhadapnya menentang. Keras. Berani melawan. Ya memang susah juga ya. Orang berbeda. Berani melawan. Akhirnya dengan menghunus pedang, Sayyidina Umar mencari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menuju ke rumah Abil Arqam. Di tengah jalan ketemu namanya Nu'aim bin Abdullah An-Nuham. Nu'aim ini orang yang juga sudah Islam, tapi tidak diperlihatkan kepada Umar. Sayyidina Umar. Dia sudah Islam, tapi tidak diperlihatkan di hadapan Umar. Ketemu di jalan dengan pedang terhunus. Sayyidina Umar, ini yang dicari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau dibilang preman, Sayyidina Umar preman pasar. Kerjanya sebagaimana diceritakan, banyak kisahnya. Nongkrong di pasar, nunggu orang yang nantang. Ya kayak jaro-jaro di kita lah. Dan memang luar biasa Sayyidina Umar ini. Sangat ditakuti. Tapi dalam banyak hal ternyata Sayyidina Umar itu termasuk 17 orang di Mekah, di kota Mekah, yang bisa membaca dan menulis. Jadi Sayyidina Umar meskipun preman, bukan preman goblok gitu, preman intelek. Padahal di kota Mekah ini banyak orang pembesar yang tidak bisa baca tulis. Ini preman bisa baca tulis. Jadi Sayyidina Umar termasuk di antara 17 orang di kota Mekah saat itu yang bisa baca tulis. Lalu kemudian ketemu, mau kemana ya Umar? Mencari orang yang telah memecah belah bangsa Quraisy. Maksudnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nu'aim ini, kamu nggak tahu ya? Itu di rumahmu itu. Kenapa mesti nyari-nyari? Itu di rumahmu, keluargamu sendiri. Urusannya itu. Gimana itu? Mereka semua Islam. Akhirnya Sayyidina Umar pulang gitu ke rumah saudaranya yang bernama Fatimah, yang tadi Laila. Ketika ini orang, Sayyidina Umar ini preman. Jadi orang di rumah tahu kedatangannya, kira-kira apa gayanya ya. Orang datang di dalam rumah tahu bahwa datang ini orang. Kira-kira teriak mungkin ya.
atau ngomong atau ngomel. Tapi tidak diceritakan kisahnya. Jadi yang jelas lagi diajarin. Lagi diajarin saudaranya tentang Al-Quran. Yang ngajarinya Khabbab bin Al-Arat. Jadi beliau ini diutus oleh Rasul untuk ke rumahnya saudaranya Umar bin Khattab untuk ngajarin Al-Quran. Tapi begitu Umar merapat ke rumahnya, langsung itu ngumpet Khabbab. Kenapa? Dia tahu bagaimana Umar, sosok Umar itu dia paham. Ngumpet ke belakang. Lalu Al-Quran sahifah-sahifah bukan berbentuk mushaf, catatan-catatan gitu. Ditarik, diumpetin oleh saudaranya. Tapi ketahuan juga karena sudah dibaca. Kemudian ditarik itu, saudaranya dipukul. Sihir apa yang kau baca? Disangkanya kayak syair-syair lah. Al-Quran itu dianggapnya, karena Sayyidina Umar belum Islam. Wajar ngomong begitu. Sihir apa yang kamu baca? Saudaranya berdiri. Tapi ditampar kemudian berdarah. Dan ketika berdarah, Sayyidina Umar menyesal. Karena saudaranya sudah berdarah ini. Wanita. Ini preman mukul cewek sampai berdarah. Ini kalau orang jantan tulen memang pasti menyesal. Tapi kalau bajingan gak bakalan. Kalau pejantan tulen nampar cewek sampai berdarah pasti menyesal. Karena bukan lawan tandingnya. Begitu juga dengan Sayyidina Umar. Nyesel ya. Saudaranya berdarah. Tapi karena nyesel itu, ya kemudian memelankan emosinya. Akhirnya dia minta diperdengarkan kembali. Kata saudaranya, enggak, najis kalau kamu ngedengerin. Kecuali kamu mandi dulu. Akhirnya Sayyidina Umar mandi dulu. Mandi dulu, baru diserahkan. Karena Sayyidina Umar ini merupakan 17 orang yang bisa baca tulis, ya diserahkan baca. Begitu dibaca, yakinlah Sayyidina Umar ini bukan kalam buatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya disitulah Sayyidina Umar meminta diantar ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Ini banyak kisah. Ada yang diantar itu pedangnya terhunus, tapi kalau dari kisah ini nggak mungkin orang udah insaf pedangnya terhunus. Tapi meski demikian ketika ngetok rumah, itu rumahnya, ini rumah base campnya dakwah Rasul. Rumah Arqam bin Abil Arqam. Base camp. Jadi begitu datang Umar diintip. Umar datang. Jadi yang di dalam kaget juga. Umar datang. Dibukain apa enggak? Kata Rasul, buka. Di belakangnya Hamzah. Kebetulan Sayyidina Umar ini Islamnya 3 hari setelah Islamnya Hamzah. Jadi backupnya. Jadi jaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Akhirnya dibuka. Disitulah Umar bersyahadat di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Islamnya Sayyidina Umar, ini orang yang tadinya sholat sembunyi-sembunyi, Umar meminta izin agar sholat ditonton di Mekah. Jadi tadinya dakwah Rasul ini sembunyi-sembunyi gara-gara Sayyidina Umar, akhirnya meminta. Demikian yang bisa saya sampaikan, sudah bunyi. Silakan buka. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.